Halo Gizmo Friend, saya Prasetyo dan di depan saya sudah ada sebuah laptop yang didesain khusus untuk kreator konten, yaitu MSI Modern 14 atau Modern 14. Kebetulan yang saya pegang ini adalah varian A10RB. Jadi MSI Modern 14 ini punya beberapa varian. Ada yang pakai Core i3, ada yang pakai Core i5. Nah, yang saya gunakan ini adalah varian Core i5 dengan grafis NVIDIA MX 250. Saya udah mencoba laptop ini untuk dipakai sehari-hari selama kurang lebih 2-3 minggu. Dan berikut adalah pengalaman penggunaan saya dengan MSI Modern 14. Gizmology. Jadi kita bahas spesifikasinya lebih dulu ya. Laptop ini itu dirancang untuk content creator atau kreator konten. Nah, biasanya untuk yang spesifikasinya tinggi itu desainnya cenderung tebel atau kayak kurang kece. Tapi MSI Modern 14 ini dirancang tipis dan dia sangat ringan di 1,19 kg, bahkan ketebalannya itu cuma 15,9 mm. Laptop ini jauh lebih ringan daripada laptop yang biasa saya gunakan sehari-hari. Dan saya sebenarnya cukup kaget karena performanya pun juga bagus. Jadi laptop ini menggunakan Intel Core i5 generasi ke-10 atau Comet Lake. Jadi tepatnya i5 10210U dengan RAM DDR4 8GB. Grafisnya sudah menggunakan NVIDIA MX 250, 2GB DDR5, dan sudah gunakan SSD yang cukup lega di 512GB NVMe PCIe. Jadi udah dari prosesornya udah kenceng sama sudah pakai SSD NVMe pula. Lalu untuk kapasitas baterainya, laptop ini punya kapasitas baterai 4 sel 3290 mAh. Untuk melengkapi CPU dan GPU-nya, laptop ini dilengkapi dengan Cooler Boost 3, yaitu menggunakan 2 kipas dan 3 heat pipe. Jadi untuk penggunaan yang cukup lama, dia cukup stabil performanya. Lalu layarnya sendiri sudah menggunakan IPS level, punya dimensi 14 inci dengan bezel yang sangat tipis. Resolusinya sendiri juga udah Full HD, panelnya anti-glare, dan diklaim punya akurasi warna mencapai hampir 100% sRGB. Meski tipis, laptop ini juga punya konektivitas yang cukup lengkap. Laptop ini punya slot SD card full size, lalu ada audio combo 3,5 mm, dan punya USB 3.1 masing-masing ada 4 buah, yaitu 2 buah bentuk Type A sama 2 buah bentuk Type C, selain dari port pengecasannya sendiri dan port HDMI. Oke, sekarang saya bahas kelebihan yang menurut saya cukup menyenangkan ketika saya menggunakan laptop ini. Yang pertama adalah reproduksi warna layarnya yang cukup akurat, karena mendekati 100% sRGB. Jadi ketika saya mengedit foto di layar laptop ini, saya nggak perlu takut tone-nya itu akan berbeda di smartphone atau di perangkat TV lainnya, karena warnanya sudah akurat. Dan portabilitas tentunya, karena dia sangat tipis, dia juga ringan, dan dengan ketipisan yang seperti ini, daya tahan baterainya itu cukup lama buat saya. MSI sendiri mengklaim kalau untuk penggunaan casual itu bisa tahan dari 10-11 jam. Sebenarnya pengalaman saya waktu menggunakan ini sih nggak sampai selama itu ya. Jadi kalau menggunakan battery saver, saya biasanya pakai laptop ini untuk membuka dokumen Office, lalu edit foto, mendengarkan lagu lewat Spotify dengan headset Bluetooth, dan buka beberapa tab di Microsoft Edge. Dengan battery saver, saya bisa meraih waktu itu sekitar 8-9 jam. Walaupun nggak sesuai dengan klaim, tapi untuk laptop dengan power yang secukup ini dan dimensi yang sekecil ini, menurut saya itu sudah cukup impresif. Sementara untuk pengisian dayanya sendiri membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam untuk mencapai hampir penuh, yaitu sekitar 92%. Sementara kalau misalnya kita ngecas 1 jam, itu sudah bisa mencapai 60-65%. Saya juga senang dengan material yang digunakan oleh MSI Modern 14 ini. Walaupun tipis, dia terasa kokoh karena materialnya menggunakan material aluminium dengan finishing brush metal. Jadi sangat terlihat premium, walaupun MSI itu condong untuk laptop gaming ya. Tapi desainnya ini tetap sleek dan cocok untuk penggunaan profesional sekalipun. Bagian keyboardnya juga diberi finishing warna silver, jadi gak polos hitam seperti laptop kebanyakan, dan juga sudah dilengkapi dengan backlit atau lampu di masing-masing keyboardnya. Keyboardnya sendiri cukup menyenangkan, saya cukup cepat untuk terbiasa dengan keyboardnya.
Hanya saja mungkin ada beberapa layout yang berbeda daripada laptop lainnya. Seperti di sini tombol FN-nya cuma satu di sebelah kanan. Sementara untuk performanya saya bilang cukup baik di sini. Saya nggak merasa ada throttle yang mengganggu ketika saya menjalankan beberapa aplikasi sekaligus. Saya memang bukan gamer yang gimana-gimana karena saya di sini hanya mencoba game tuh paling cuma The Sims 4 aja, tapi dengan visual yang settingan tinggi itu masih playable, masih sangat mudah untuk dimainkan dengan frame rate yang cukup lancar, dan sesekali editing video menggunakan Filmora. Tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk ekspor karena SSD-nya sendiri kecepatannya sudah cukup cepat. Oke, kalau tadi itu sudah saya sebutkan beberapa kelebihannya, sekarang adalah beberapa fitur yang menurut saya kurang dari MSI Modern 14. Selain dari layout keyboardnya yang tadi tombol FN-nya kurang satu, di sini juga tidak ditemukan sensor sidik jari. Karena menurut saya itu sensor sidik jari itu agak krusial ya. Udah banyak gitu tersedia di laptop, bahkan harga 4-7 jutaan tuh sudah ada. Dan saya lihat sebenarnya ada ruang di sini dan ada varian lain MSI Modern 14 di luar sana yang ada sensor sidik jari. Hanya saja untuk unit review yang saya gunakan ini tidak ada sensor sidik jari. Selain itu, di bagian atas keyboard itu terlihat seperti ada seolah-olah bentuk dari speaker grill. Sebenarnya speakernya itu ada di bawah keyboard, ada dua di kiri dan kanan, dan kualitasnya agak tipis, treble dan vokalnya cukup jelas, tapi bassnya itu kurang dominan, dan volumenya juga nggak terlalu kencang. Selain itu, walaupun kualitas panel layarnya sendiri cukup baik, brightness-nya agak kurang. Jadi untuk Gizmo Friends yang mungkin suka menggunakan laptop ini di luar ruangan atau di bawah sinar matahari, atau mungkin di sebelah jendela atau lampu yang sangat terang, itu layarnya bakal kerasa agak kurang terang. Jadi memang mungkin itu adalah sedikit kekurangan yang ada di panel yang digunakan oleh MSI Modern 14. Serta satu kekurangan yang menurut saya agak krusial, terutama di situasi pandemi seperti ini ketika kita lebih sering mengakses virtual press conference, adalah peletakan kamera depannya. Ya, jadi kamera depan atau webcam dari MSI Modern 14 ini diletakkan di bawah layar. Nggak cuma sekali ketika saya mencoba untuk menggunakan panggilan video ke teman saya, mereka merasa saya seolah kayak nggak lagi fokus dengerin obrolan atau dalam obrolan itu. Karena posisi kameranya itu kayak nggak pas. Padahal saya lagi ngelihat orang yang lagi saya telepon. Dan juga ketika misalnya kita lagi ngetik, itu jari-jari itu jadi kelihatan karena posisi kameranya. Jadi bagi Gizmo Friends yang cari laptop untuk video conference, sepertinya ini bukanlah pilihan yang terbaik untuk konferensi virtual. Dengan harga 12 juta kembali 1000, MSI Modern 14 varian A10RB ini cukup worth it buat kamu sebagai kreator konten yang mencari laptop yang powerful, tapi juga punya desain tipis, premium, juga daya tahan baterai yang cukup lama. Kekurangannya, seperti yang saya sebutkan tadi, laptop ini nggak terlalu cocok untuk kamu yang suka menggunakannya di area luar ruangan, terutama di bawah sinar matahari, serta untuk virtual press conference. Mungkin kamu perlu menggunakan kamera tambahan atau memposisikan layarnya sedemikian rupa supaya posisi wajah lebih pas gitu. Sekian pengalaman penggunaan saya dengan MSI Modern 14. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami Gizmologi. Kunjungi juga situs kami di gizmologi.id dan gizmologi.com. Kami juga punya media sosial Instagram dan Twitter di @gizmologi. Saya Prasetyo dan sampai ketemu di video-video berikutnya.